Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya, tapi kembalikan. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Kan sudah diberi penjelasan ya, kan sudah diberi penjelasan. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya. Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah ya. Berarti barang-barangnya minggu depan ya Pak ya? Halo. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ada apa? Ini saya mau urus pengembalian uang hasil korupsi saya, Pak. Oh, begitu ya, Bapak. Ini korupsinya sudah lama, kah? Sudah sekitar 4 tahun, Pak. Berapa besar jumlah yang Anda korupsi? Ya, sekitar 5 triliun, Pak. Tapi nanti saya tak akan dipenjarakan, Pak. Ya, tidak perlu. Yang penting uangnya dikembalikan saja. Dan nanti kembalikan 4 triliun saja. Oh, yang 1 triliun bisa buat saya, Pak? Bukan, yang 1 triliunnya kamu berikan ke saya saja dalam bentuk cash, diantar dalam 10 kali pengiriman. Nanti tempat tujuan pengirimannya saya informasikan kemudian. Oh, begitu ya, Pak? Bisa kan? Baik, Pak, bisa. Tapi nama saya tak akan dipublikasikan kan, Pak? Ya nanti saya atur itu. Enggak. Gue punya pertanyaan. Seandainya lu
merugikan uang negara ratusan triliun. Itu udah pastilah kalau merugikan uang negara ratusan triliun. Setidak-tidaknya yang masuk ke diri lu sendiri paling dikit 5 triliun aja ada lah gitu ya. Anggaplah 5 triliun gitu. So, let's change it. Lu dapat uang 5 triliun. Oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? 5 triliun, ada uang 5 triliun nih di dalam penjara. 6,5 tahun. Will you be the corruptor? Or not? Ini Om Deddy Kobusier serius nggak ya dengan pertanyaannya? Kamu mau nggak korupsi 5 triliun terus kamu di penjara 6 tahun setengah? Ya mau lah Om. Mau Om. Sekarang juga aku mau. Mau tanda tangan di atas kontrak, di atas materai juga aku mau. Ngapain aku di sini capek-capek Om jadi TKW 7 tahun Om, aku jadi TKW banting tulang kerja keras ninggalin keluarga. Ya jadi devisa negara, menguntungkan negara. Aku belum punya apa-apa. Yang mendingan aku korupsi aja 5 triliun di penjara 6 tahun setengah. Paling juga 3 tahun bebas Om aku. Nggak apa-apa Om. Aku mendingan korupsi aja lah Om kalau begitu. Ngapain begini capek-capek ya Allah. Sherlock Om, Sherlock di mana tempatnya? Jenderal omon-omon. Sebelum dilantik, omon-omonnya begini nih. Akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika, sampai ke Gurun Sahara. Omon-omon. Setelah dilantik, hei para koruptor, hai teman-temanku, kalau kalian kembalikan diam-diam, kalian akan saya ampuni. Yang penting dikembalikan ya. Aduh, gimana? Negara ini mau bersih dari para koruptor. 300 triliun potensi kerugian negara. Itu cuman dihukum 6 tahun. Kalian tahu nggak? Itu 6 triliun. Ya 6 triliun di China tembak mati. Ya harusnya Pak Jenderal itu, saya saat ini telah dilantik, saya akan sediakan 100 peti mayat. Ya 99 untuk kalian para koruptor dan 1 untuk saya jika saya berkorupsi misalnya. Begitu dong. Itu baru macan itu. Jadi nggak meong. Udah dalam kondisi payah begini, pajak dinaikkan, rakyat kita ini susah Pak. Memang akan dikasih makan gratis, baru akan 10.000. Tapi dibayang-bayangi dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Itu dampaknya secara psikologis akan menaikkan harga-harga. Dan rakyat yang sudah menderita, mencari nafkah, mencari kerja susah, itu shock. Dulu bilang omon-omon, sekarang Bapak yang omon-omon. Aduh, tunggu ya, saya baru 2 bulan. Pak, udah 2 bulan, udah hampir 100 hari, masih omon-omon aja. Ini dolar ini udah 16.000. Tuh, nyari kerja susah. Cobalah tengok berapa banyak anak-anak yang tamat dari S1, apalagi anak-anak tamat SMA, nganggur. Aduh, korupsi mau diampuni. Para botan. Salah. Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan Hakim memutuskan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Hakim, ngapain kalian buat sidang kalau tohnya hukumannya ringan? Mending kalian duduk di meja restoran, di lobi hotel, duduk kalian sambil merokok ngudut, ya kan? Berapa tahun lah kita buat Pak Arfi? 6,5 tahun lah ya. Bayarlah denda 1 M ya. Udah kan, enak kan?
Masyarakat pun nggak banyak harapannya koruptor dihukum berat. Iya kan? Biaya negara pun nggak habis untuk menjalani sidang. Iya kan? Nggak perlu membeli baju tahanan negara. Uang rakyat nggak habis. Biarlah 270 triliun itu uang negara yang dari rakyat, kerugian negara, habis gak apa-apa lah. Bapak Presiden dulu pernah berjanji saat kampanye akan memburu koruptor sampai ke tengah gurun. Nyatanya, inilah nyatanya. DPR ada, tapi apalah yang terjadi? Hukuman 6,5 tahun. Masa pemimpin negara nggak marah? Masa DPR nggak marah? Masa mahasiswa nggak marah? Adanya mahasiswa? Oh, mahasiswa bagian politik itu. Demo mahasiswa itu bagian politik. Nggak usah kita berharap untuk kepentingan negara, nggak. Itu untuk kepentingan politik. Lihat aja lah. Yang berhubungan politik turun mereka. Tapi yang berhubungan dengan masyarakat, rakyat, nggak turun mereka itu. Tapi mereka kalau demo enak mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Ya, mahasiswa spesialis orderan politik itu, oke? Sama artis-artis yang turun itu spesialis orderan politik itu. Jadi pahamlah kita sekarang. Jadi buat Bapak Hakim, sehat-sehatlah kau ya Bapak Hakim ya. Kau udah menolong orang, ya yang pasti pertolonganmu itu nggak mungkin gratis ya. Kau tolong orang, kau selamatkan orang, 6,5 tahun itu ya kau selamatkan. Siapa yang nggak mau sih? Aku pun mau. Korupsi aku 2 miliar aja 6,5 tahun mau aku. Mau kali aku mau. Karena salto-salto pun aku sampai umur 70 tahun belum tentu dapat aku 2 miliar. Apalagi ini 270 triliun, rumahku mewah. Hah? Perusahaanku besar. Cuma 6,5 tahun, potong remisi, potong segala macam, berkelakuan baik, tinggal beli surat kelakuan baik, ya kan? Dapat remisi, dapat ini segala macam, remisi tahun baru, remisi ini lebih 17 Agustus, apalagi nanti 2,5 tahun jalan penjara karena berkelakuan baik dibebaskan. Udah, apalagi duit udah, ya kan? Jadi kenapa koruptor kita nggak kapok-kapok ya? Kawan-kawan koruptor kan penegak hukum, aparat negara. Jadi masyarakat jadi penonton, itulah yang membuat mereka nggak segan kepada masyarakat. Coba contohnya masyarakat Indonesia, berdiri aja, goyang tanah Indonesia ini, berdiri kita serentak, berdiri dari duduk berserentak semua berdiri, apalagi jalan kaki kita, jalan kaki kita semua katanya menuju kantor sana, menuju kantor mereka, jalan kaki seluruh rakyat Indonesia, apa nggak goyang Indonesia ini? Ini kita nggak diam. Apatis kita, cuek, ya. Coba lah sekali-sekali, nggak usah kita bergerak demo, serentak kita dalam hitungan, contohnya jam 12 semua masyarakat Indonesia berdiri, gitu kan, goyang, tanah ini goyang loh. Atau seluruh rakyat Indonesia jam 12 tanggal sekian melompat 3 kali, melompat kita 3 kali serentak dari Sabang sampai Merauke, merompak kita di rumah masing-masing, di mana kita berdiri, melompat aja serentak, goyang Indonesia ini, goyang. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.